Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, ceritanya malam ini kita kontrol-kontrol di sini, santai-santai, numpang santai. Karena ini udah ditempatin, teman-teman. Sudah ditempatin sama bos kita, jadi udah nggak tidur sini. Tapi berhubung bos kita lagi pergi, ya kita sempat-sempatkan ke sini lah, lihat-lihat, ambil cerita-cerita ya. Gimana kabar kalian, teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Yang jelas seperti itu, teman-teman. Ini musimnya musim hujan, ditambah yang pasti burung-burung jagoan kalian ini trouble, teman-teman. Banyak yang trouble ya. Jadi kalau burung trouble itu jangan sekali-kali memangkas jangkrik, teman-teman. Jangan memangkas jangkrik. Yang perlu dihindari itu ulat Hongkong dan kroto. Itu yang perlu dihindari. Untuk jangkrik jangan sekali-kali dipangkas. Kenapa? Karena apa ya? Jangkrik itu ibaratnya kayak nasi lah, seperti itu. Untuk burung lomba ya, khususnya murai batu, kacer, seperti itu. Jangan sekali-kali dipangkas, teman-teman. Karena nggak bagus hasilnya, nanti burung jadi kayak overjinak lah, yang leper lah, mudah jamtrok di rumah, nggak stabil pokoknya. Dan jelas acak-acakan, nggak stabil ya kondisi burung, jadi mudah jamtrok sendiri. Tapi ketika kita melihat diri kita ini ya, kita dekati, dia leper ataupun kadang kayak ketakutan gitu loh, seperti itu. Itu yang nggak bagus kalau dipangkas jangkriknya. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti itu, baiknya teman-teman itu yaitu yang terbaik itu asam amino dan B kompleks. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jangan dikurangin, namanya musim hujan itu udah lumrah lah. Burung-burung trouble, burung-burung mulai bermasalah itu udah lumrah. Kita nyantai di sini dulu, teman-teman. Aduh, hangat. Jadi seperti itu, teman-teman. Yang jelas kalian tuh perlu nyanding, yaitu vitamin B kompleks dan asam amino. Atau untuk penggacornya ya vitamin NOP itu udah cukup lah. Itu aku nggak endorse ataupun ini ya. Tapi yang tak kira terjangkau lah dan cukup. Begitu untuk rawatan. Untuk rawatan ini kalau lagi trouble, biasanya burung kan nggak stabil ya, dari mulai mandinya, terus apa ya, kayak nggak mau gitu loh. Kadang ada yang mau, kadang enggak, tapi kondisinya itu kayak berubah-ubah. Biasanya jam segini mau, besoknya enggak. Itu yang bikin galau. Nah, untuk saran saya, kalau lagi trouble itu burung cukup di ablak, biar intinya itu tenang. Tips yang paling jitu, kalian sedia daun pandan ataupun wewangian daun pandan ataupun sereh ya, itu juga bisa. Itu ditaruh di karpet bawah ya, jadi burung itu tenang. Aroma yang kita berikan itu usahakan ketenangan, karena dia lagi istilahnya itu trouble itu di fase-fase kondisi tubuhnya itu memang nggak stabil. Banyak yang lupa ya, banyak yang lupa dari pemberian jangkrik itu mah dipangkas, terus apalagi mandi dipaksa. Terus aku juga pernah udah bikin konten waktu itu untuk burung-burung trouble itu sertakan yaitu daun pandan di karpet ataupun sereh lah, aroma sereh pandan. Intinya kalian googling aja aroma-aroma penenang, itu bagus, teman-teman. Aku ngerekomendasiin banget. Karena apa ya, itu sangat membantu. Dan
Dan untuk penjemuran gimana? Kalau untuk jemur itu jemur sehat, jemur pagi teman-teman, itu yang bagus. Nah untuk mandi sendiri itu nggak usah terlalu haruskan mandi. Kalau di posisi seperti itu, nanti paling ya yang terjadi itu biasanya burung ini, untuk apalagi cak hijau ya, dia itu menjatuhkan bulu. Menjatuhkan bulu itu menandakan dia itu biasanya menandai ataupun mulai, istilahnya itu mulai menyetabilkan badan. Yang tadinya stres itu mulai beradaptasi dengan yaitu tadi kondisi cuaca, kondisi tempat, biasanya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir jatuhin bulu, itu nggak perlu khawatir ya. Yang khawatir itu kayak burung saya ini, cabul lagi karena ditinggal. Tapi yes man ya, yes man. Kadang-kadang ini lucu teman-teman, aku memberi masukan buat teman-teman, banyak yang berhasil, tapi aku terapin sendiri kadang juga teledor. Ya itulah teman-teman, namanya manusia ya, tidak luput dari rasa salah, kesalahan, seperti itulah. Ya harapan saya pribadi dari konten-konten saya pribadi ini ya, teman-teman itu bisa, dalam artian berhasil ya, berhasil memoles burung, menyembuhkan masalah burung trouble. Harapan besar saya itu seperti itu. Jadi setidaknya menjadi kepuasan tersendiri untuk saya pribadi, bisa membantu ya, walaupun hanya sekedar masukan ya. Supaya supaya teman-teman ya paling tidak itu ada patokan lah, seperti itu. Oke, kembali lagi, yang perlu kalian sediakan itu B kompleks. B kompleks itu yang berupa ataupun wujudnya ya, itu berupa kayak minyak ikan, tapi dia B kompleks. Sediakan itu. Terus suntikan yang mili ya, itu juga bagus. Jadi mendukung ya alat-alatnya, suntikan vitamin B kompleks, susu nutrikan juga bagus, ataupun bisa cacing, itu juga bagus ya, cacing tanah bagus teman-teman. Itu asam amino juga bagus. Terus sifatnya dingin, adem, seperti itu. Kalau nggak ada ya ulat bambu yang ready, seperti itu. Kalau nggak mau ribet, redikan itu. Terus untuk burung-burung yang trouble seperti itu, ingat taruh di tempat yang tenang, sirkulasi udaranya bagus ya, nyaman intinya, tidak bising, ataupun yang jelas boleh bising tapi suara-suara burung kecil, jangan suara burung-burung yang kencang ataupun besar, karena itu mengakibatkan burung merasa tertekan. Intinya itu burung nggak boleh tertekan, harus ibaratnya gini, kayak pemain ayam aja lah ya. Ayam yang habis kalah tarung biasanya kan ditaruh deketin sama ayam-ayam yang betina, yang istilahnya umurnya itu masih kalau orang bilang tuh remaja, supaya mentalnya itu tumbuh kembali dan dia merasa nyaman, merasa dia yang paling top lagi, seperti itu, agar nanti mainnya itu bagus lagi. Makanya untuk burung nggak bisa memelihara cucak hijau itu lebih dari satu ya, dan berharap bisa memelihara, tapi jangan pernah berharap burung tersebut semuanya akan prestasi. Pasti salah satu akan kalah, seperti itu. Dalam satu rumah itu pasti akan ada yang mendominasi, ada yang terintimidasi. Seperti itu. Oke teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.